Saya Hari Wiratama, saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Kembali lagi kita di pelatihan engineering. Hari ini kita belajar cara bagaimana mempakum dengan baik dengan standar konsultan. Kita menggunakan alat vakum ini, ya, kita menggunakan manifold, ya, kita tes untuk AC split wall, ya, yang open. Kita mau belajar soalnya untuk cara mempakum. Ayo, siapa yang praktekin? Oke, Rahmat ya, kamu praktekin ya. Pastikan connectionnya Rahmat. Udah oke? Cara pastikan open manifold. Udah open? Udah open ya? Oke, udah open ya? Udah terbuka gitu ya? Oke, pastikan connection di bawah sudah tersambung dengan baik. Sudah? Oke, kalau udah begitu nyalain. Ya. Kita perhatikan setelah nyala. Nyala nggak? Ya nggak nyala karena ini saklarnya. Oke, biar aja udah tersambung. Nyalakin saklarnya, yuk. Nah, oke, perhatikan di sini bang, asapnya lihat, bisa lihat? Itulah udaranya yang dibuang. Bisa? Sampai dia tak berasap, sampai dia tekanan di bawah minus 30, dan lakukan selama 15 menit, minimal 15 menit. Ya, berapa menit? 15 menit. Tapi kalau bisa 10 menit, kalau memang sudah dia tidak ada lagi udara, ya, lakukan terus sampai dia minus 30, baru namanya itu sudah tidak ada udara. Tapi paling tidak kamu selama 15 menit, ya, memastikan udara tidak ada. Kenapa udara harus tidak ada dalam instalasi pipa? Ayo. Bukan itu intinya. Ayo. Itu kalau bocor memang oli naik, karena ada udara kan, ngisap. Ya, biar nggak ada es, udara dingin. Ayo jelasin dong ilmunya, kenapa bisa dia jadi es? Ayo, come on. Karena dia kan yang sudah saya ajarin, ayo, kamu Gung, ayo. Kenapa tidak harus ada udara di dalam instalasi pipa AC? Kenapa harus dipakum? Nah, pertanyaan begitu. Kenapa harus dipakum? Karena kenapa harus dipakum udara dalam pipa? Karena tidak diizinkan ada udara, makanya dipakum. Nah, pertanyaan kembali, kenapa harus tidak ada udara dalam pipa AC? Sambil kita nunggu ya, 15 menit ya, vakum. Kenapa? Ingat, udara itu mengandung air. Oke, kalau udara itu didinginkan, apakah dia akan bisa menjadi es batu karena ada mengandung air. Es batu, terjadi es batu kalau misalnya dia disedot, ya, dia akan bertabrakan dengan sistem kompresor, mekanik kompresor. Maka mekaniknya akan menjadi lemah, terganggu karena dia akan bertabrakan. Ya, tidak baik ada es batu. Oleh karena itu udara tidak diizinkan bang. Itu penyebab utamanya. Oke, supaya kita harus vakum. Makanya banyak AC baru beli 1 tahun kompresornya udah rusak. Padahal kompresor itu standarnya 3 tahun. Bahkan kalau kamu merawat dengan baik, indoor outdoor kamu rawat dengan baik, bisa jadi 5 tahun. Kayak AC saya di rumah itu udah lebih 5 tahun gak pernah rusak. Kenapa? Kita rawat dengan baik. Kalau ada AC-mu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rusak, berarti kamu tidak mengerti AC. Berarti AC-mu itu bermasalah, perawatannya tidak baik, sehingga dia 3 tahun saja, 2 tahun saja, 1 tahun saja.
Ya, harus bisa lebih dari 5 tahun pasti. Ya, itu kalau kita bicara ke standar konsultan. Oke? Udah berapa Bang? Minus 30? Nah, lihat asapnya masih ada? Masih dikit. Masih dikit lagi. Oke? Sampai tidak ada asap begitu dan kemudian tekanannya dari minus 30 dan sudah 15 menit, itu sudah cukup kamu melakukan vakum. Oke? Demikian kita cara melakukan vakum. Salam sukses by PT Minokarya Sejati untuk engineering standar konsultan. Terima kasih.